Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan video kali ini saya akan mengajak kepada Anda dan memandu Anda untuk melakukan satu percobaan yang sangat indah sekali, yaitu tentang 4 elemen unsur atau percobaan avatar. Kita tahu bersama bahwa selain pandemi kita di Indonesia telah merasakan, jadi semua elemen ini bisa menyerang kapan saja terhadap kita. Jadi kalau elemen itu apa saja, yaitu pertama adalah air. Bencana akibat air itu adalah banjir, ya. Kemudian yang kedua itu adalah api. Kalau api, gunung berapi, ya itu mungkin bisa dimasukkan ke situ. Kemudian udara, kemarin pernah Anda jika mengikuti berita ada kecelakaan di udara, yaitu pesawat Sriwijaya Air. Dan juga tanah, yaitu tentang gempa ya, yang terjadi di mana-mana. Kemudian semoga masyarakat kita dan kita semuanya yang terkena dampak dari 4 elemen unsur air, api, tanah, dan udara ini, semoga diberikan Allah kesabaran dan diberikan ganti yang lebih baik. Nah, percobaan kali ini dari 4 unsur ini kita mencoba untuk melakukan analisis. Akan tetapi analisis ini kita barengi dengan melihat ayat Al-Quran dari semesta. Di dalam Al-Quran silahkan nanti Anda cermati. Nah, ini menjadi tugas Anda ya. Ini saya memandu Anda untuk melakukan suatu percobaan. Mari kita mulai. Jadi percobaan ini kita beri judul percobaan atau pengamatan ya, atau pengamatan, percobaan atau pengamatan 4 elemen atau unsur ya, biasanya terkenalnya ini dengan singkatan avatar ya, tentunya seperti itu. Nah, yang pertama nanti bentuknya bagaimana. Jadi ketika kita bagi menjadi 4, di sini air ya, kemudian api, kemudian udara, yang terakhir tanah. Oke, ada 4 gini ya. Maka nanti coba yang Anda lakukan ya, Anda cari minimal satu ayat yang terkait dengan satu di sini. Jadi ini ayat semesta ya, ayat tentang air, entah air hujan atau air apapun, yang penting berbicara tentang air ya. Ini satu saja yang kalau bisa ya, misalnya karena nanti ini ada kaitan dengan air hujan, maka ini langsung saja saya kaitkan dengan air hujan. Oke, nanti ada percobaan untuk air hujannya. Kemudian ini api di sini nanti saya larikan ya. Ini ayat tentang api ya. Apinya di sini itu tentang efeknya, yaitu tentang cahaya. Di sini tentang cahaya. Jadi api itu diwakili oleh cahaya. Satu saja, ini masing-masing satu. Kemudian di sini berarti ayat tentang udara. Udara di sini berarti diwakili oleh angin, ya kan? Oleh angin. Ya, nanti akan kita bahas setelah angin. Kalau yang ini yang kita bahas setelah cahaya, sini angin, kalau sini air hujan. Difokuskan. Nah, yang terakhir ini adalah ayat tentang tanah. Nah, ini silahkan nanti dicari masing-masing. Kemudian besaran fisik yang dibahas itu apa? Ya, setelah ini, jadi ini ayat semestanya. Kemudian besaran fisik yang kita bahas apa saja? Ya, ini terkait air hujan. Jadi nanti dalam waktu sekitar 1 pekan ya, ini air hujan
air hujan itu besaran apa saja yang akan Anda ambil, nanti disimpan. Kalau ada air hujan, maka satu itu temperatur, suhunya, ya. Kemudian ini rasanya, dan yang terakhir adalah baunya. Ini bau, kemudian di sini pH, keasaman dari air tersebut. Nah, dari sini nanti terkait air hujan, maka ada satu lagi poin yang ini sangat penting, yaitu tentang curah hujan. Curah hujan. Bagaimana cara mengukur curah hujan? Satu, itu cari botol, ya. Cari botol seperti ini, nanti bentuknya botolnya seperti itu, cari, kemudian Anda potong, ya. Cari botol dan didesain, ya, desain, dipotong seperti gambar ini, silahkan. Kemudian setelah itu dikasih skala, buat skala. Nah, seperti itu, buat skala. Itu langkah 2. Langkah 3, buat skala dan diberi pemberat, ya, beri pemberat, beri batu atau apalah. Silahkan Anda nanti diukur, jadi batunya diukur berapa begitu. Kemudian setelah itu fungsi dari batu ini apa? Jadi diberi batu ini agar, karena apa? Karena nanti botolnya itu ditaruh di tempat yang lapang, di tanah lapang, biar kalau kena angin itu botolnya tidak pergi kemana-mana gitu. Jadi tidak pergi kemana-mana. Yang ketiga, ya, yang ketiga ini selama 5 hari saja, taruh di luar yang lapang, yang lapang. Sudah di situ jangan digeser-geser, atau kalau mau ya ditaruh di atas genteng, ya kan. Yang penting ini lurus, ya, taruh di atas genteng biar nanti tidak diganggu orang. Itu 24 jam, 24 jam. Jadi naruhnya pagi, ya, maka nanti mengukurnya itu siang, begitu. Intinya ketika nanti kena hujan itu tidak goyang kemana-mana, tidak kemana-mana. Dan air itu langsung mengenai itu tidak karena apa-apa. Intinya biar tidak, batu tadi fungsinya biar itu tidak jatuh kemana-mana, batunya yang agak banyak itu, biar nggak kabur kemana-mana. Maka nanti diukur seperti ini, ya. Kalau ini 7 hari, ya. Kalau ini 5 hari saja, nanti silahkan. Perlu diketahui untuk percobaan ini kita mulai, ya, kita kan percobaan ini dimulai dari dimulai dari saat ini. Ketika Anda melihat video di ini, berarti silahkan, ya. Misalkan ini video saya buat, misalnya ini kan 28, ya, 28 Januari. Ya, saya selang ini sampai misalkan nanti 7 Februari. Nah, dari sini ambil 5 hari. Ya, dari sini ambil 5 hari. Nah, jadi dari sini ambil 5 hari, kemudian ditaruh. Nah, setiap hari, misalkan kalau pengukurannya itu pagi, maka pas pagi hari itu diukur. Seperti itu, ditandai. Kira-kira berapa? Hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari kelima, terus seperti itu. Hujan nggak hujan, pokoknya taruh di situ, ya. Hujan nggak hujan, taruh di situ. Nah, kenaikannya berapa? Nanti ketika Anda kemudian ukur dan catat, ya kan? Dan catat. Dari situ nanti akan terlihat, misalnya hari ke-1, hari kedua, ketiga, kemudian keempat dan kelima. Di sini dibuat skala sesuai dengan skala yang Anda buat di dalam botol tadi, dibuat skala. Jadi misalkan hari ke-1, hari ke-1 ternyata misal di 1 atau di mana. Hari kedua itu di mana, tulis gitu, ya. Hari ketiga di mana. Terus setiap hari ini masing-masing dijumlah nanti. Misalkan di sini 2 cm. Ya, ini 2 cm, kemudian ternyata ketika pas di sini itu naik menjadi 4 cm. Oh ya, tadi ketika 1 hari udah selesai, maka setelah diukur itu dibuang airnya, ya. Jadi airnya itu dibuat pas di atas batu itu, ditambah air itu, ya. Itu untuk standarnya. Jadi kalau
kalau ini diisi air sampai batu ini ya, sampai batu. Ini batunya kan, ini batunya. Nolnya kan di sini, nolnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah itu pertama diisi air ini, terus kemudian ditaruh. Setelah ditaruh, laporan dibuang, disisakan airnya sampai ke titik 0 ini. Seperti itu terus, kemudian jumlah semuanya hasilnya selama 5 hari. Berarti misalkan ini dapat 2, nah dapat 4, dapat 3, dapat 5, dapat misalkan 1 gitu, nggak hujan. Ini semuanya dijumlah. Jadi kalau seperti ini berarti kan 15 ya gitu kan, jadi 15. Maka curah hujan, cara hitungnya ya, curah hujan itu berarti jumlah total itu ya, CH curah hujan berarti totalnya 15 dibagi harinya, jumlah harinya berapa? 5 hari. Oh berarti ini 3 ya, jadi curah hujannya adalah 3 cm. Ini kalau cm, kalau mili berarti ya 3 mm. Nah, ini namanya curah hujan. Yang kedua tentang air semesta. Apa yang akan kita ukur? Jadi apa yang akan kita ukur? Ini terkait dengan cahaya. Besaran-besaran apa yang akan kita ukur? Ini kenali mudah, yaitu ada 2, yaitu intensitas cahaya di luar ya, di luar ruangan, maksudnya di luar rumah Anda sendiri. Kemudian setelah itu intensitas di dalam rumah. Lampu dimatikan ya, silahkan. Pas siang hari intensitasnya itu berapa? Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya itu mudah. Jadi silahkan nanti Anda di Play Store ya, di Play Store Anda download itu yang namanya aplikasi yang namanya Light Meter. Itu mudah sekali, Anda tinggal download aja. Nanti di situ setelah terdownload dari aplikasi itu, maka tinggal Anda tampilkan. Kalau di luar berarti tinggal ditampilkan di luar aja. Jamnya sama. Jadi, nah kalau di luar jam 12, maka di dalam juga jam 12 gitu aja. Tinggal pindah gitu. Nanti di situ sudah ada satuannya ya. Satuannya di sini nanti satuannya itu adalah lux meter. Jadi lux. Ini satuannya. Sehingga di situ misalkan 16 lux, 17 lux gitu. Silahkan Anda ukur ya, intensitas cahaya di luar rumah berapa, di dalam rumah berapa. Jangan sampai lupa kegiatan di sini dan semuanya nanti itu semuanya minimal ada 1 foto dari Anda, selfie atau bagaimana gitu ya. Yang ketiga ini terkait dengan angin dan suara ya, terkait dengan angin dan suara. Nah, di sini apa yang bisa kita ukur? Oke, yang kita ukur berarti kelajuan angin. Di tempat Anda itu rata-rata berapa? Itu pakai anemometer. Oh, belinya di mana? Tidak usah beli. Anda tinggal menginstal lagi di Play Store. Jadi seperti ini. Namanya digital anemometer. Jadi kelajuan angin nanti di tempat Anda ya, di tempat Anda itu ketika sudah Anda install, maka akan terlihat oh posisi saya misalnya di mana, oh posisi saya di Sleman misalnya, atau di Jogja, maka nanti sudah ditunjukkan berapakah kelajuan anginnya, berapa kilometer per jam gitu. Kemudian setelah itu kebisingan ini suara ya, terkait juga dengan angin. Di tempat Anda termasuk bising atau tidak, seperti itu. Maka ini Anda tinggal install yang namanya program di Play Store lagi, yang namanya itu sound meter. Bahwa di Play Store semua alat-alat yang selama ini mahal sekali itu sudah bisa kita dapatkan. Nah, kebisingannya berapa? Jadi kalau di sini nanti satuannya ini kilometer, biasanya kilometer per jam ya. Ini kalau yang kebisingan itu biasanya desibel. Nah, kira-kira di tempat Anda berapa itu kebisingannya? Oh ya, ini selain kelajuan anginnya itu juga arahnya. Jadi ini arahnya. Ini selain kelajuan, ini nanti akan dibahas juga adalah arah ya. Arah. Jadi arah pergerakan angin. Pergerakan angin. Di alatnya nanti sudah ada ya. Pergerakan. Di
di alatnya di situ akan ada pergerakan angin itu akan dari timur ke barat, dari barat ke timur, atau dari utara ke selatan, seperti itu nanti akan ditunjukkan oleh dua alat ini. Ya, ini terkait dengan ayat semesta tentang udara atau nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang tanah. Kalau di sini tidak perlu menginstal, ini mudah, Anda tinggal lihat di sekitar rumah Anda. Mungkin kalau di perkotaan terlalu kota itu nggak ada tanah sekali ya, tapi cari aja tanah di sekitar Anda. Ya mungkin di desa Anda atau di mana, di kota Anda ya. Terkait tanah di situ, ini ada beberapa yang perlu Anda lihat. Pertama, itu warnanya. Warna di tanah Anda itu apa? Kemudian jenis tanahnya apa? Jenis tanah. Apakah di situ nanti pasir? Apakah itu lempung? Apakah pasir bercampur dengan batu? Apakah batuan? Atau bagaimana ya, silahkan Anda nanti browsing di internet jenis-jenis dari tanah itu apa saja. Kemudian daya simpan ya, daya simpan. Kemudian di sini adalah kesuburan tanahnya. Suburan tanah itu cukup dengan melihat tanaman di sekitar Anda ya, di sekitar Anda itu apakah mudah ditumbuhi oleh tanaman. Nah, semuanya ini setelah dapat data ini, kemudian Anda buat narasi kesimpulan. Semuanya ini Anda buat narasi kesimpulan. Narasi kesimpulan itu adalah silakan Anda ceritakan ini semua proses ini dari ayatnya, kemudian hasilnya Anda dapatkan dalam bentuk cerita narasi. Anda membaca dari tabel ini, dibuat narasi, kemudian disimpulkan. Semuanya itu nanti berarti ada foto satu kali, Anda yang ada di situ, ada di situ foto satu kali, kemudian percobaan juga satu kali. Fotonya terlihat itu ya, terlihat hasilnya, datanya. Dan setelah itu dikumpulkan semuanya di dalam bentuk laporannya itu Anda nuliskannya dalam buku saja, dalam buku, dalam lembaran folio besar. Kemudian setelah itu kasih nama bagian atas Anda. Ya, kemudian dibuat PDF ya, kemudian dibuat PDF. Setelah PDF-nya kan ada nanti videonya itu. Nah, itu di bagian lampiran belakangnya itu bisa dikasih foto-foto Anda. Dan setelah itu Anda kirimkan ke emailnya ya, ke email. Jadi nanti bisa Anda kirimkan ke email, dikumpulkan. Oke, dari saya sekian dulu. Ada kekurangannya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Silahkan Anda mencoba. Tadaburilah alam semesta, dan kita kaitkan dengan kehidupan nyata, dan kita kaitkan dengan dampak-dampak yang ada. Kemudian dari situ kita bisa mentadaburi keindahan dari alam semesta dan bahayanya jika kita itu melakukan kerusakan-kerusakan yang mengakibatkan alam semesta itu digerakkan oleh Allah untuk menguji kita. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.